selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kebakaran di Sijunjung sebabkan 3 orang tewas terbakar. Seorang pencuri mobil di Padang ditembak di kakinya saat ditangkap polisi. Ribuan warga Nansabaris Padang Pariaman tumpah ruah saksikan lomba layang-layang. Kebakaran hebat melanda Nagari Kunangan Pari Rantang, Kecamatan Kabangbaru, Sijunjung, pada Senin malam. 2 rumah ludes akibat kobaran api yang cukup besar dan melalap seluruh bangunan rumah. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung berhamburan mencoba memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. 4 unit mobil pemadam kebakaran juga dikerahkan ke lokasi. Namun karena kobaran yang sangat besar, api leluasa melahap seluruh bagian bangunan rumah beserta isinya. Usai dipadamkan, petugas mendapati jasad 3 orang penghuni rumah yang menjadi korban. Diduga, korban terperangkap di dalam kamar saat api membakar rumah mereka. Satu korban lainnya menderita luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kebakaran tadi malam di Nagari Kunangan Pari Rantang, di mana pada peristiwa tersebut menelan korban 4 orang, 3 orang meninggal dunia dan 1 orang dilarikan ke RSUD terdekat. Penyebab dari kebakaran ini yaitu korsleting listrik aliran pendek. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat hubungan pendek listrik. Namun polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti timbulnya api. Akibat kejadian ini, diperkirakan kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Belum selesai lakukan pembersihan akibat banjir yang terjadi pada Minggu sore. Banjir kembali merendam sejumlah permukiman, pusat pertokoan, hingga jalan utama di Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman. Banjir terjadi lagi Senin sore akibat meluapnya Sungai Batang Paninggalan karena tingginya curah hujan. Banjir ini kali ketiga terjadi dalam 3 hari berturut-turut. Dimulai sore hari dan surut dini hari, mulai menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Dari 237 warga yang terdampak, terdapat 53 warga yang rentan, diantaranya orang tua, anak-anak, ibu hamil, serta penyandang disabilitas. Warga yang rentan telah dievakuasi BPBD ke rumah kerabat terdekat. 2 alat berat dikerahkan untuk mengenyahkan sejumlah material yang ikut terbawa banjir, seperti kayu dan lumpur yang menyumbat aliran sungai. Ini karena sudah 3 hari, memang sudah agak luar biasa. Tentu nanti ke depannya kita dengan instansi terkait perlu bagaimana mencari solusinya untuk mengatasi banjir ini ke depannya. Kita temukan sebanyak 103 warga keluarga dan 237 warga kita yang terdampak. Bagi yang rumah yang parah kita lakukan evakuasi, kita bawa ke posko, mereka tidak mau, mereka minta diantar ke rumah kerabatnya. Meski telah terjadi dalam 3 hari berturut-turut, namun status banjir di Lubuk Sikaping masih dianggap belum kritis dan belum membahayakan. Namun masyarakat tetap diminta berhati-hati dan segera mengungsi jika banjir semakin parah. Sri Luis melaporkan dari Pasaman.
Pemilu, salah satu jalan untuk menuju kekuasaan, bisa saja berbuntut kericuhan seperti ini. Ketidakpuasan peserta pemilu yang kalah bisa memicu gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Adegan ini memperagakan terjadinya bentrokan antara massa pendukung peserta pemilu dengan aparat keamanan akibat protes pemilu yang berkelanjutan. Polisi berusaha menenangkan massa yang mulai beringas dan berusaha menerobos barisan blokade polisi. Bahkan aparat keamanan harus menembakkan gas air mata agar massa membubarkan diri. Kegiatan ini diselenggarakan Selasa siang di halaman kantor Bupati Dharmasraya. Simulasi ini sebagai persiapan dan kesiapsiagaan personil menjelang pelaksanaan operasi Mantap Brata tahun 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu. Ini sebagai upaya antisipasi agar gangguan keamanan selama pemilu bisa diatasi petugas keamanan dengan baik. Apel gelar pasukan secara serentak se-Indonesia dalam rangka pengamanan pemilu 2023-2024. Dan kami dari Polres Dharmasraya juga melaksanakan kegiatan tersebut, di mana pada tanggal 19 nanti operasi Mantap Brata Singgalang 2023-2024 akan dimulai. Kita sudah melaksanakan simulasi sistem pengamanan kota, dan ininya tentunya kita harapkan tidak terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Hari pemungutan suara pemilu 2024 berlangsung tanggal 14 Februari tahun depan. Ini berarti pesta demokrasi sekali 5 tahun itu berlangsung dalam hitungan 4 bulan ke depan. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Dari ini adalah sabotase dari orang yang ingin merampas surat suara. Aida Dosi mengamankan. Polisi mengantisipasi kerawanan jelang pemilu yang dapat mengganggu pesta demokrasi 5 tahunan di Sumatera Barat. Kerawanan pemilu dipicu oleh kerawanan angka kriminalitas yang tinggi, selain kerawanan bencana alam. Hal itu diutarakan Kapolda Sumatera Barat pada saat meresmikan apel pasukan pada operasi Mantap Brata 2023-2024 untuk pengamanan pemilu di lapangan upacara Satbrimob di Padang Sarai, Selasa pagi. Sebanyak 1.500 orang dari berbagai instansi dilibatkan dalam operasi Mantap Brata. Khusus untuk angka kriminalitas, polisi akan menekan kriminalitas semaksimal mungkin sehingga tidak mengganggu jalannya pemilu di Sumatera Barat. Angka kriminalitas kita akan tekan sedemikian rupa, penyelesaian perkara akan kita naikkan seoptimal mungkin, pengaduan masyarakat kita akan tekan semaksimal mungkin sehingga menjadi seminim mungkin, sehingga nanti di dalam pelaksanaan pemilu sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai nanti tanggal 20 Oktober 2024 ini berjalan dengan aman dan kondusif. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat menekankan ASN di wilayahnya bersikap netral selama pemilu berlangsung. Sementara Danrem 032 Wirabraja menekankan perlunya partisipasi masyarakat untuk menyukseskan pemilu 2024. Kemudian kami juga menekankan netralitas pegawai negeri sipil dan ASN di Sumatera Barat, baik Pemprov maupun kabupaten kota dan seluruh instansi vertikal yang ada di Sumatera Barat agar netral di dalam pemilu ini. Kami siap untuk membantu Polri, bersama-sama Polri untuk mengamankan pemilu 2023-2024 ini. Kemudian yang kedua, percuma aja jumlah pasukan itu ribuan, Pak, kalau tidak ada kepedulian dari masyarakat untuk mendukung pengamanan ini. Yakinlah bahwa pengamanan itu bukan hanya sebagai kebutuhan, tapi merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi saya menghimbau ke seluruh lapisan masyarakat, mari kita jaga kondusivitas wilayah kita masing-masing. Pasukan ini akan bertugas sejak tanggal 19 Oktober 2023 hingga tanggal 20 Oktober 2024. Secara umum, menurut Kapolda, situasi Kamtipmas di wilayah Sumatera Barat masih aman, lancar,
tertib, dan terkendali. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang.